diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam hadits qudsi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni haramtu jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulha anta. Kuharamkan surga dimasuki para nabi-nabi sebelum engkau ya Muhammad terlebih dahulu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkomunikasi dan bertanya, "Ya Jibril," kata Rasulullah, "bagaimana dengan umatku nanti ya Jibril?" "Wahai Rasulullah, umatmu sudah ada bagiannya. Wa haramtu ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka." Umatmu ya Muhammad akan aku masukkan terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi umat kita duluan yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum dimasuki umat-umat yang lain. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wafat, ada satu hal yang Rasulullah sampaikan, ummati, 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 la tarkus shalah. Wahai umatku, sampai 3 kali Nabi menyebutnya, jangan pernah ada di antara umatku yang meninggalkan sholat. Ini pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apapun kita, sesibuk apapun kita sebagai muslim tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat. Dan ini yang sering kita proklamirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam doa kita sering mengulang doa ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita proklamirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, pengabdianku yang singkat ini ya Allah, wa mahyaya, bahkan kehidupan ini, wa mamati, bahkan wafatnya kita nanti, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu keterangan, dalam suatu kitab, tatkala nanti akan terjadi yang namanya kiamat kubra, bumi ini akan rata, planet akan jatuh, semuanya bertabrakan, semuanya musnah, tidak ada yang abadi di muka bumi ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berseru-seru, limanil mulkul yaum. Sekarang sudah jatuh hari kiamat. Mana orang-orang yang dulunya pada saat itu mengaku sebagai Tuhan? Mana Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan? Sekarang no. Tidak ada yang tampil, tidak ada yang hadir, karena semuanya pada wafat, semuanya pada wafat. Disitulah Allah berseru-seru dan Allah berkata, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menghidupkan para malaikat. Semua malaikat dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah membentuk panitia akhirat. Ada panitianya nanti. Kayak sekarang ini ada panitianya. Ada yang jagain tamu, ada yang bagi konsumsi, ada yang tugasnya nyamperin buat kiai. Semuanya ada tugasnya. Tapi pada saat itu
Para malaikat yang pertama yang Allah panggil, malaikat Ridwan, labbaik ya Allah. Siapkan surga untuk siapa ya Allah? Siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman kepadaku. Orang yang betul pengajian, orang yang cinta kepada maulid, sediakan surga untuknya. Labbaik ya Allah. Sediakan. Selesai malaikat Ridwan, lalu Allah menyeru malaikat balik, siapkan neraka. Labbaik ya Allah. Buat siapa neraka ya Allah? Buat orang-orang yang durjana, orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat masjid tidak mau datang ke masjid. Sama ustaz sama kiai udah larang dekat. Ada pengajian masa bodoh amat. Pelitnya 17 setan. Amanah yatim kurang kopet. Yang begini kata Allah siapkan untuk orang-orang yang durjana. Nah, hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala semua malaikat dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat Jibril dan malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah. Malaikat Jibril dan Mikail, labbaik ya Allah. Naik ke langit 7, ambil kendaraan. Kendaraannya Grab tapi kurang. Mau ngapain ya Allah? Cari kekasihku yang bernama Muhammad di alam ini. Baik ya Allah. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang ke muka bumi mencari di mana kuburannya Rasulullah SAW.